Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-70 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa sesi saya telah menyampaikan kelapa sawit untuk minyak goreng, kelapa sawit untuk vitamin A atau beta karotin, kelapa sawit untuk transformasi ekonomi. Pada saat ini saya ingin menyampaikan, kelapa sawit juga bukan hanya bisa membuat Indonesia menjadi produsen gula terbesar dunia. Kelapa sawit bisa juga membuat Indonesia produsen protein terbesar dunia. Protein hewani. Melalui apa? Bapak Ibu sekalian, biomasa kelapa sawit itu banyak. Salah satu di antaranya yang sekarang ini sudah menjadi bagian penting dalam value chain menghasilkan protein adalah bungkil kelapa sawit. Diekspor ke Selandia Baru, sapi di Selandia Baru makan bungkil kelapa sawit sebagai sumber protein hewaninya. Masih ada sumber lain untuk menghasilkan protein hewani, yaitu tandan kosong kelapa sawit, pohon kelapa sawit, dan juga sludge yang ada di kolam-kolam tempat mengalirkan limbah cair dari industri pengolahan kelapa sawit ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya maksud di sini? Bahwa bungkil sawit, tandan kosong kelapa sawit, kemudian sludge, ya, pohon kelapa sawit, ini bisa menjadi sumber makanan untuk insek. Yang mana insek ini menjadi sumber protein bagi pakan ayam, pakan ikan utamanya. Atau diambil proteinnya, diambil lipidsnya, diambil kaitinnya dari insek ini untuk menghasilkan produk-produk industrial lain seperti kosmetik dan farmasi. Jadi dari pohon sawit ini bisa dihasilkan segala macam produk termasuk sumber protein hewani. Untuk dimanfaatkan sebagai pakan maggot black soldier fly sudah diketahui, sudah digunakan banyak, yaitu bungkil kelapa sawit. Beberapa riset menggunakan tandan kosong, menggunakan sludge dicampur dengan bungkil kelapa sawit untuk menghasilkan black soldier fly larvae atau maggot. Bapak Ibu sekalian, dari byproduct proses biokonversi ini akan dilahirkan juga industri pupuk berupa pupuk hayati atau pupuk organik dari proses biokonversi ini. Jadi paling tidak kita dapat 3 produk. Yang pertama maggot itu sendiri untuk sumber protein, lemak, dan kaitin utamanya. Kemudian kita dapat pupuk, baik pupuk cair maupun pupuk padat. Oleh karena itu menjadi bagian strategi baru dengan masuknya insek
ke dalam proses produksi ini, yaitu membangun sistem ekonomi sirkuler berbasis kelapa sawit. Inilah kunci sustainability. Tidak ada pihak yang bisa menyanggah ekonomi sirkuler ini merupakan bagian praktek atau bagian operasional dari konsep sustainability, di mana environment menjadi bagian yang terinternalisasi atau terendogenisasi di dalam proses ini. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian dari beberapa uraian yang telah saya sampaikan, sampailah kita pada suatu kesimpulan. Dengan membangun dunia usaha petani menjadi bagian entitas ekonomi modern, ini solusi ekonomi dualistik. Sekarang membangun ekonomi sirkular, ini solusi sustainability dari kacamata environment, maka keseluruhannya merupakan suatu koreksi dari struktur pemikiran perkelapa sawitan selama ini yang mengganggu pikiran-pikiran dunia. Bapak Ibu sekalian, kita bisa buktikan dengan konsep ini, dunia perkelapa sawitan akan menjadi dunia yang lebih adil, lebih mengundang partisipasi semua pihak. Kemudian dunia perkelapa sawitan juga memenuhi kriteria sustainability secara environment atau lingkungan hidup. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemikiran yang kami sampaikan pada sesi ke-70 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.